sebetulnya yang saya dengar kisahnya tuh di Islam itu eh, tidak ada batasan untuk laki-laki. Ya, sumuhun Ibu Kapolri, sumuhun. Iya. Lagian bawang juga udah habis. Mau bikin nasi goreng, tapi bawangnya habis. Waalaikumsalam. I love you. Wah, mesra banget. Cinta Tea. Cinta Pak. Cinta Tea. Kadang emang suka ngeselin sih kalau lagi sibuk-sibuknya gitu terus tiba-tiba ditelepon gitu ya. Yes. Kan kita lagi kerja ceritanya. Betul. Apa? Kerja. Kadang aneh ya. Satu sisi khawatir kan. Pasti ada khawatir. Kalau kita keluar pasti itu khawatir istri. Khawatir kenapa Bah kira-kira Bah? Ya khawatir tidak on the track. Tapi kalau saya, saya memahaminya beda. Ya mungkin antum juga seperti itu. Iya. Ya saya anggap perhatian aja itu ya, bentuk perhatian. Kapan lagi kita diperhatiin kayak begini? Syukur-syukur masih ada yang merhatiin kita, gitu kan? Iya. Tapi ada mungkin beberapa di antara kita yang udah nggak dapat perhatian. Suka ngerasa nggak sih kalau seandainya gimana rasanya hidup kita kalau Udah nggak ada yang merhatiin lagi. udah nggak ada yang merhatiin lagi. Biasanya ada gitu ya, hari-hari ada gitu, yang nelpon lah, yang ngomel lah, yang Nanyain, nitip lah, nanyain. setoran lah gitu ya. Terus tiba-tiba nggak ada gitu, Iya. tiba-tiba cep, Hilang kayak momen-momen. kosong aja gitu tiba-tiba gitu. Iya. Suka kepikiran nggak kayak gitu Sat? Nah, kayaknya kalau rasa-rasa yang kayak gini tuh mesti digali sama seseorang nih. Kalau saya kan Oh antum nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman. Tapi kepikiran pernah? kepikiran sempat ada dan munculin rasa takut dan khawatir. Kadang berlebihan juga tuh. Sampai titik dimana seringkali terucap, Bun, gimana kalau saya duluan? Antum pernah ngomong gitu ke istri? Yes, wah. Nah, naon ada teh. Iya ya. Itu realita. Realita. Tapi kadang untuk ngungkapinnya itu agak kelu gitu saat gitu. Iya, emang berat sih, tapi kan itu sesuatu yang pasti terjadi. Harus ya? Harus terjadi. Harus. Kita belajar untuk ngungkapin itu. Yes, harus belajar. Kadang kan sesuatu yang dipersiapkan itu lebih baik. Mesti pahit gitulah, pahit di awal. Ya kita Siapa teman kita yang ini, yang antum tahu punya pengalaman tiba-tiba kosong gitu, nggak ada yang merhatiin. Inisialnya ada. Ya dan Yan. Eta mah produser orang. Produser ya. Ini nggak apa-apa nih, produser di Inframe nih. Apa aman ya, aman. Pak produser. Ya Allah. Iya ya, bener ya beliau ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Perasaan tadi kita udah salaman. Iya. Kita udah salaman, kita sudah berikrar tadi ya Masya sebelum Allah. kita berproduksi ya. Masya Allah, kita udah berdoa bersama. Ayo nak salaman dulu. Allahu Akbar. Tapi kan salaman tuh Bah, ngegugurin itu Bah, dosa. Ngagugurin dosa ya. Jadi makin banyak salaman Bang ya, Bang. Oh iya. Pak Yayan. Ya. Iya. Jadi tadi kita jadi teringat realita bahwasanya salah satu teman kita ya antum di sini
ini ya, single fighter ya. Kayak grup motor. Kursinya kok agak-agak bahaya ini. Agak geser kayaknya, Bang. Agak geser. Iya. Bising gebis. Bisi gebis atau bisi Allah. Tamu kita nggak dikasih kopi nih? Ya nanti kita buatin lah. Iya, siap. Tumben nggak disuguhan. Iya. Lagian kalau ada kopinya nggak ada tempatnya. Oh, iya. Masalahnya dadakan banget produser jadi narasumber. Allah. Oh. Ini topiknya rada-rada sensitif nih, nggak apa-apa ya. Aman, Mbak. Aman. Ini awalnya tadi adalah ya tadi itu perhatian dari. Tapi ini di luar obrolan konsep yang kita mau bahas. Kenapa jadi bahas saya? Ya. Tadinya kan mau ngebahas hobi lagi. Iya. Ada kalanya kita harus kreatif. Begitu kan? Iya. Oke. Kita harus kreatif memanfaatkan celah yang ada. Ini kayaknya ayah-ayah juga. Ayah-ayah. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi lupa wabarakatuh. menyapa para ayah di seberang sana ya, di lautan YouTube yang maha luas ini ya. Ketemu kembali sama acara kita, acaranya ayah-ayah di Dapur Ayah. Tempat ayah bisikin rahasia dapurnya. Oke. Nah, salah satu rahasia yang akan dibisikin hari ini adalah, pernahkah wahai ayah di luar sana berpikir kalau tiba-tiba kita jadi sendiri? Tadinya sendiri, berdua, Sendiri lagi. sendiri lagi, Masya Allah. ya kan? Single, double ada campuran, ya kan? Merajut kisah, ya. Juga keturunan juga ya, Yes. anak-anak kita membersamai mereka, terus satu dan lain hal, akhirnya kemudian Allah takdirkan kita sendiri, Sendiri. gitu ya. Pernahkah ayah-ayah membayangkan itu? Kalau belum pernah ya, mari kita bisikin bareng-bareng di sini. Oke. Dari Pak Yayan nih. Allah. Pak Yayan, ya Allah. Maaf ya, ini sensitif ya sekali lagi. Aman, Mbak, aman. Langsung aja to the point. Gimana ceritanya waktu tiba-tiba antum merasa setelah ditinggalkan sama apa? Pak Yayan dulu ngambil Ambu. Saya tuh dipanggilnya Abah. Abah ditinggal ambu menghadap Sang Khalik. Allah. What do you feel? Bismillah. Berat, Allahu Akbar. Ambu itu meninggal 27 Juni. 27 Juni. 27 Juni hari Ahad Tahun 2021 ya. 2021. 2021. Covid ya? Covid. Covid. Pas Covid Delta kalau nggak salah. Delta. Yang lagi hype-nya lagi tinggi-tingginya Lagi itu. tinggi-tingginya Ah, Delta ya. Delta. Padahal waktu Delta itu harusnya ada penyembuhnya itu. Apa Chuck tuh? Norris. Pakai Film. Nah, ini intermezzo aja. Aman. Biar Pak Yan nggak terlalu sedih. Iya. Biar Saya sebetulnya nggak sedih. nggak sedih. Sedih. Bahagia. Cuman tersayat-sayat. Lebih ke hancur sih, Pak. Lebih ke hancur. Gimana Pak Yan? Hari Ahad jam kurang lebih maghrib. Saya ceritain kronologisnya dulu. Jadi waktu itu saya lagi tiduran di sofa. Istri saya di kamar depan. Itu kamarnya Lendi. Kita memang misah tidurnya. Karena saya batuk terus. Terus kemudian Oh, itu berdua kena Covid kena. dua-duanya. Mungkin saya kenanya dari ambu. Terus Oh, kemudian- dua-duanya positif. positif dua-duanya. Setelah hasil dari salah satu rumah sakit dites, saya bangunin mau sholat maghrib karena saya ingat saya habis sholat maghrib terus belum maghrib ambu, saya bangunin posisinya lagi tidur, terus agak sedikit mangap, nah hati ngorok gitu. Karena beliau tuh kalau capek samalah kayak suaminya. Sering ngorok. Dengkur gitu ya. Mendengkur, agak
Saya karena punya asma. Karena punya asma saya bangunin, terus kok nggak bangun, terus tangan kaki sudah dingin, cuman saya selalu feeling ke sana ada, cuman saya mencoba untuk tidak kesana dulu, meyakinkan bahwa tidak apa-apa. Terus kemudian saya cek pakai buat organ paru-paru itu. Namanya apa itu yang ditaruh dijepit ya, saya lupa itu. Iya. Status di situnya Nanti ada di sini ya, tolong. 97, artinya normal. Nah, kemudian saya cek pakai tensi digital, masih 82. Tapi turun 82, 70, 60, terus saya per 10 turunnya sampai error. Nah, dari situ saya sudah mulai makin berat feelingnya bahwa wah ampun nih kayaknya udah nggak ada. Terus kemudian yang saya telepon pertama bapak. Saya telepon bapak, terus kemudian saya fotoin. Bapak cuma bilang sing sabar, cina. Waktu itu kondisi antum sendiri masih juga lagi sakit ya? Iya. positif nih. Iya. Masih positif. Saya nggak bisa tidur karena batuknya itu memang kencang. Jadi kalau saya nyandar ataupun tiduran itu batuk nggak berhenti. Jadi tidur saya harus tegak begini, nggak ada sandaran. Mau duduk nyandar pasti batuk. Jadi ada tekanan dari punggung belakang. Itu sakitnya kayak batuk tuh kayak di dalam tuh ada kayak pecahan beling. Iya. Sakit banget. Ya. Terus antum harus melihat kenyataan tadi, Ambu diambil berpulang terlebih dahulu. Iya. Gimana rasanya saat itu? Yang pasti hancur dan tidak menerima. Secara pribadi jujur saya marah sama Allah. Allah. Apa yang membuat Pak Yan gitu teh? Waktu itu? Karena saat itu saya lagi dalam posisi secara ekonomi kami sedang diuji, tapi secara kebahagiaan keluarga kami sedang indah-indahnya. Ada istilah makan satu piring berdua gitu, dan kami sangat menikmati itu. Dan apapun yang kita terima selalu, insya Allah ini rezeki dari Allah. Selalu ingat ke Allah. Itu yang berat. Saya sedang berusaha untuk lebih baik. Saya sedang berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik. Dan Ambu tuh sangat support dalam bentuk apapun. Mulai dari usaha sampai saya usaha ditipu, beliau tetap percaya. Terus apapun dengan kemampuan saya, punten ya, baca Quran saya masih kurang baik waktu itu. Sampai Ambu karena Ambu ikut salah satu kajian, kayak kajian tahsin terus rajin. Nah, beliau yang ngajarin saya. Permasalahan di saya karena ada sedikit pola pikir saya kan berbeda. Jadi saya baru bisa baca itu sekitar 4 sampai 5 kelas 5 SD, 4-5 SD. I see. Nah, jadi saat baca Quran itu hurufnya suka terbalik. Ya sama ta, ba sama na, kayak gitu. Apa namanya itu teh? Apa namanya? Disleksia. Disleksia. Oh, iya. Itu pun Ambu yang menganalisa saya itu disleksia. Saya nggak tahu itu disleksia. Karena tipikal Ambu tuh tipe orang yang mencari tahu tentang kenapa nih, dan tipikal akademisnya. Ini salah. Kayaknya beliau sadar, salah ngambil suami kayaknya waktu itu. Tapi mau ditukar lagi udah nggak bisa. Nggak bisa. Udah diterima aja apa adanya. Lagi indah-indahnya tiba-tiba nggak ada Ustadz Dermis. Jadi beliau ada gemuruh amarah juga, ya kan. Apa yang hilang? Semuanya. Kehilangan kebiasaan. Bukan hanya Ambu tuh tipe orang yang terstruktural. Jadi kalau
Saya bangun Rapi tidur, gitu orangnya, rapi, terstruktural. Walaupun misalnya rumah berantakan, tapi kamar tuh harus rapi. Tipe Ambu tuh gitu. Jadi mulai misalnya kalau saya belum bangun, beliau nyiapin anduk, terus hari ini mau kemana? Kesini. Oh ya, pakai baju ini aja. Jadi saya tuh dulu pakai baju sedikit agak urakan, seenaknya. Begitu menikah dengan Ambu, urakan ya. Bahasanya Itu udah lama banget. Urakan, nanti tolong ya deskripsikan ya, itu ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Urakan. Jadi pun terjadi flashback sedikit. Dulu waktu pertama kali ketemu Ambu tuh saya kerja di salah satu advertising. Saya kebetulan bagian produksi. Saya pakai celana jeans sobek dan banyak oli-oli semua. Ketemu di mall. Jadi itu jadi poin lebih kayaknya. Saya bakal menikahi gembel kayaknya gitu. Sampai kepikiran kayak gitu. Gembel yang beruntung. Jadi Kopi dulu. Kopi dulu. Allah. Cerita mah terus aja Pak ya. Iya. Masya Allah. Terbaik. Jadi gitu. Jadi terstruktural mulai dari baju, kemeja. Kalau saya ketemu misalnya mau ketemu dengan orang dan ini sifatnya penting. Bi harus pakai ini, Bi harus pakai batik, Bi harus pakai kemeja ini, Bi pakai celana bahan, jangan pakai celana jeans. Sampai sepatu. Sepatu warna coklat gitu. Penyesuaian. Yang penting jangan pakai pantofel ya. Pantofel. Ambu tuh nggak suka saya pakai pantofel. Siga bapak-bapak cina. Padahal saya udah bapak-bapaknya. Semasa hidupnya Ambu tuh suka ngasih perhatian nggak jelas gitu nggak sih? Atau jelas mungkin? Atau tiba-tiba nelpon pas Ambu tuh tipe orang yang penting saya memberi informasi saya di mana dan lagi apa. Jadi nggak pernah koordinat di mana kelar. Iya. Ya. Jadi nggak pernah Ambu ditelepon. Udah di mana? Di sini. Oh nggak pernah begitu. Jadi Ambu, Bi mau hari ini mau kemana? Mau misalnya ke rumahnya Babasani. Sampai jam berapa? Jam 9 malam misalnya. Ya udah. Itu dari waktu berangkat sampai jam 9 nggak pernah nelfon. Tapi begitu jam 9 lewat 10 menit, saya belum ada kabar, pasti nelfon. Di mana? Udah pulang belum? Belum. Kayaknya nyampe malam nih. Jam berapa? Jam 12. Ya udah, pagar nggak dikunci. Tapi pintu dikunci ya. Nanti Ambu cabut kuncinya. Berarti poinnya ada di sana, Bah. Ada di kesepakatan. Nggak ada juga, Tad. Komunikasi penting berarti. Iya. Saya nggak ada kesepakatan harus begitu, nggak. Cuman Ambu tuh sangat memberi keleluasaan saya bergerak. Walaupun memang kadang-kadang selalu ikut ke saya. Kemanapun selalu ikut. Jadi contoh lah saya kuliah S2. Itu dulu kan kuliah tuh hari Jumat dan Sabtu. Nah hari Jumat itu mulai dari jam 5 sore. Nah Ambu tuh selalu ikut. Selesai kuliah tuh sekitar jam 11. Kita nongkrong dulu di kampus sampai jam 12, jam 1. Tuh Ambu nungguin di mobil. Kampus Tea. Tempel ketat. Iya. Banyak inisial. Jadi mau rada khawatir. Zona markingnya dari zona berubah jadi man to man. Man to man marking. Iya. Pak Yayan, untuk soal anak gimana waktu itu? Waktu pendidikan Ambu, atau enggak, maksudnya Ambu begitu meninggal apa yang apakah mereka ya sedih pasti jelas Pasti. ya. Terus gimana antum lagi runtuh, anak-anak juga lagi, apa yang terjadi saat itu? Waktu itu yang utama sih Lendi anak pertama saya itu nggak mau masuk rumah. Karena selama saya sakit COVID itu mereka udah saya titipin di orang tua. Karena awal sakit Ambu tuh demam. Karena khawatirannya itu COVID, jadi anak-anak saya ungsikan dulu ke rumah kakeknya. Nah dari situ sampai beberapa bulan itu kan nggak ketemu. Nah begitu kejadian
sampai datang, sampai melihat jenazah dan lain sebagainya. Selesai 2 pekan dari situ saya ajak main buat beresin rumah. Lendi itu nggak mau masuk ke rumah, di luar. Dia di luar lama, terus malah dia minta uang mau jajan aja. Udah kasih uang jajan, terus balik lagi, ayo nggak di sini aja, sampai diem di motor. Jadi kayaknya itu yang paling berat. Ada traumatik. Kayaknya itu berat banget kayaknya buat Lendi. Kalau yang anak Kalau yang kedua, ya? Inara, Dua anak ya? saya baru 2 dari Ambu tuh. Kalau yang Inara sih mungkin karena masih kecil, jadi dia bisa dengan mudah lupa gitu. Belum terlalu banyak. Iya, memorinya nggak terlalu kenceng. Tapi kalau Lendi kan memang dipresur mulai dari hafalan, cara belajar. Ambu tuh tipikal akademis. Jadi kalau belajar terus bener. Protap belajar tuh A, B, C, D, E, F, G, detail. Biasanya selama ini ya saat belajar yang mendampingin tuh Ambu. Ambu. Ya? Kalau Antum kemana waktu? saya sibuk nyari Sesuap nasi. Enggak, nyari kesibukan aja. Karena saya nggak ngerti. Biar nggak dapat peran tadi. Betul. Oh, iya. Nah itu anak-anak pasti kehilangan juga ya. Iya. Dan sama seperti antum juga tiba-tiba yang tadinya ada di sekitar gitu ya, orang yang kita sayangi tiba-tiba nggak ada. Apa yang antum lakukan untuk menguatkan anak-anak atau gimana yang terjadi saat itu? Lebih ke banyak diskusi dialog iman, hal-hal sederhana lah bahwa kematian itu pasti dan tidak ada tawar menawar. Mau siapapun, mau umur berapapun, mau bagaimanapun, kalau sudah waktunya itu pasti. Karena malaikat penjabut nyawa itu nggak ada istilah kompromi atau pending 1 menit atau 1 detik, nggak bisa. Saya lebih penguatan ke situ. Terus kemudian meyakinkan bahwa, jadi saya lebih ke membuka tentang kebaikan-kebaikan Ambu selama beliau hidup. Nah itu yang jadi kalau bahasa Babah tuh legacy. Jadi bahasa saya yang selalu saya ulang iya, dalam betul, podcast ini gitu ya. Betul. Legacy yang jadi Legacy. Okay. saya tanamkan terus itu. Walaupun memang kadang-kadang kalau saya lagi drop, terus saya suka di luar, di teras gitu, diam, terus nangis, tiba-tiba Lendi masuk. Pi, kenapa suka nanya gitu? Sedih ya? Ya. Udah, tuh jangan nangis. Kan Abi udah bilang, Ambumu udah di surga. Sekarang mah Abi harus kuat. Karena banyak hal yang harus Abi beresin. Abi harus urus katanya. Jadi anak antum juga menguatkan antum juga. Iya, dan lebih banyak anak Lendi khususnya yang sering menguatkan. Walaupun dengan keolengan saya, kadang-kadang saya nggak pulang jam 2, jam 3 pagi di rumah lama yang nggak ada kegiatan sebenarnya. Itu ngapain aja tuh selama kurang lebih atau berapa lama ya kurang lebih dari pulang jam 2, jam 1, jam 3? Hampir setahun Kayak gitu. Hampir setahun kayak gitu. Hampir ya karena nggak kehilangan arah. Kehilangan arah, saya nggak punya tujuan mau ngapain. Partner nggak ada gitu. Partner nggak ada, mau usaha kopi lagi nggak jadi, terus kemudian mau beresin tesis juga nggak beres-beres. Jadi memang benar-benar nggak punya semangat sama sekali. Di rumah lama juga paling nongkrong, ngopi, diem, terus ketemu bapak-bapak ngobrol gitu aja. Banyak waktu yang kebuang sebetulnya sih. Kalau sekarang saya pikirkan sih banyak waktu yang terbuang. Tapi ya mungkin fase saya harus lewati itu. Ini menarik sih sebenarnya ya. Ya kita nggak pernah tahu ya usia kita tuh sampai kapan gitu ya. Gitu. Biasanya kita jalan bersama keluarga gitu, ada istri di sebelah kita di mobil gitu ya, anak di belakang gitu. Terus tiba-tiba nggak ada, ini nuansanya tuh gimana gitu? Apa yang kosong? Kosong. Jadi kayak contoh lah. Kalau kita nonton film, itu Lendi selalu bilang, Abi yang ini kosongin,
Jadi saya kalau beli tiket tuh 4 tiket. Selalu 4 tiket. 4 tiket. Oh, tuh ini lu ya. Ikut. Nonton Thanos berempat. 4 tiket. Jadi saya sebelahnya dikosongin, anak-anak di sebelah. Oh, jadi ada kebiasaan yang selama ini berempat. Iya. Kemudian hilang. Kemudian jadi bertiga, tapi tetap gitu. Seolah memberikan ruang bagi kehadiran Ambunya di situ gitu. Karena kami bertiga berpikiran bahwa Ambu tuh nggak pergi. Ambu tuh cuman sedang istirahatnya di tempat lain. Dan nanti kita jemput Ambu ke sana. Dengan harapan bisa berkumpul lagi di sana. Iya. Apalagi apa yang kalian lakukan gitu untuk mengisi hari-hari sampai kemudian perlahan pulih, mulai tegar gitu. Kami bertiga khususnya main ke makam. Main ke makam, ngobrol, curhat, Lendi curhat, cerita. Bu, ada cowok. Jadi mengkondisikan bahwa Ambu tuh mendengar. Terus Inara yang kecil bawa stiker ditempelin di mimisannya ditempelin stiker. Ambu yang ini ya, ini buat Dede. Itu mau buat teteh yang kasihin. Kayak jadi memang saya mengkondisikan Ambu tuh masih ada. Someday misalnya saya menikah lagi pun, saya menyebutnya tidak menggantikan Ambu, tapi lebih menerus. Jadi saya selalu bilang kan, nanti semua takkan mampu mengubahku. Allah. Iya. Tidak akan tergantikan. Susah bah kalau udah cinta bah. Siap Ustaz Denis? Harus siap. Harus siap ya? Harus siap. Semua ayah harus siap. Semua ayah harus siap. Siap para ayah? Siap ya para ayah. Bukan hanya istrinya, tapi ayahnya juga. Satu hari ayahnya dipanggil ya harus menguatkan istrinya. Makanya untuk para ayah sekarang istrinya masih ada, ya cerewet-cerewet dikit mah kecup kening aja lah. Sebelum Ambu meninggal dulu pernah nggak sih obrolan tentang kematian? Oh sering. Ambu tuh sering. Yang lebih sering siapa? Sering murojaahnya tentang kematiannya tentang bab kematian, tapi masih aja sedihnya menang. Justru karena sering merasa sudah siap, padahal nggak siap. Sama contoh Ambu itu selalu bilang kalau Ambu meninggal pengen ditempatkan di makam yang dingin, di Sukabumi contohnya. Daerah Sukabumi di Goalpara, dulu saya menikah di Goalpara, daerah dingin dataran tinggi, pengen daerah sana. Itu jauh. Goalpara tuh teh itu bukan sih? Iya, betul, daerah situ. Iya. Hampir berarti itu sekitar 1-2 tahun sebelum meninggal. Alhamdulillah qadarullah terlaksana di daerah Cikoneng, dataran tinggi dan dingin. Terus kemudian kalau Ambu meninggal, anak-anak sekolahnya di sini ya harus begini. Lendi ini pengen kedokteran, tapi kalau nggak bisa kedokteran ke Madinah aja. Di Madinah kayaknya ada kedokteran, nggak ada di Madinah kata saya. Yang penting anak-anak Ambu pengen mereka sekolah di luar negeri, minimal di Madinah. Terus Masya Allah. ngobrol sama anak-anak, malah Lendi sendiri memang pengen ke Madinah. Sama Nara. Kalau Nara kan ngikutin kakaknya, jadi termotivasi lah akhirnya. Jadi bab itu ya gitu. Iya. Justru beliau ini sama Ambu itu sering ngobrol-ngobrol soal kalau Abi nggak ada, kalau Ambu nggak ada. Abi nggak ada gimana storynya kalau misalnya? Oh iya. Atau jarang Jadi gini, dulu tuh awal pernikahan saya tuh dipanggil Abah Ambu karena ingin membawa pride kesundaannya lah istilahnya. Dan kebetulan dari keluarganya Ambu juga memang kental banget kesundaannya.
Jadi seneng lah kalau kita pakai bahasa-bahasa Sunda kayak gitu, abah ambu. Nah kemudian Lendi sekolah di salah satu sekolah swasta di Bandung yang menguatkan tentang iman, terus menceritakan kisah-kisah para sahabat dan lain sebagainya. Akhirnya teteh nggak mau panggil abah lagi, kaget kan awal tuh. Nah terus panggil apa? Abi aja. Jadi dari situlah diganti Abi. Jadi mungkin karena ditanamkan oleh sekolahannya ya. Iya, jadi mungkin mendengar kisah para sahabat, Abu Hurairah dan lain sebagainya lah. Semua melatar belakangnya dengan kata-kata Abi, Abu, Abi, Abu. Cuman ambunya yang kenapa ambu nggak jadi dipanggil Umi kata anaknya. Ambu mah udah bagus. Udah pas. Udah pas ambu mah katanya gitu. Pas gitu. Jadi nggak perlu dipanggil Umi gitu. Nggak mau, karena ambu mah udah bagus katanya kata Lendi. Berarti abah. Kalau yang susah itu babah, justru babah. Babah itu referensinya apa gitu? Kayak film-film silat Cina gitu. Babah liong. Kalau Abi itu kayaknya mesti punya Umi gitu ya. Kalau hari ini ambunya udah duluan, berarti sekarang tinggal jadi Umi ya. Nah itu, jadi kita tanyain aja. Kita tanyain aja. karena ini juga ya semoga menginspirasi bagi kita tuh nggak pernah tahu. Ngopi dulu ya, agak tegang nih, agak tegang ini. Silakan. Jadi berkeringat. Ya, antum harus empati sama posisi kami di depan kamera gitu ya, kayak gini nih rasanya. Iya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita nanti gitu ya. Terus kemudian kalau sudah terjadi apa yang harus kita lakukan gitu loh ya. Nah, terus kalaupun misalnya sekarang kita lagi sendirian kayak Pak Yayan gini nih gitu. Apakah benar gitu? Apakah benar selanjutnya itu harus nyari Umi kayak tadi antum bilang gitu. Atau ada planning lain gitu. Umi gitu. Nggak pernah tahu Ustaz. Kita dengerin aja story-nya. Gimana? Sekarang nih antum masih muda lah ya, kelihatan masih gitu lah. Biarkan teman ayah di lautan YouTube yang luas itu ya, melihat sendiri Pak Yayan ini usianya berapa gitu. Dari kedipnya sih sekitar 35-an, Pak. Iya. Oh, salah, Pak. Iya. Salah, saya baru 28. Baru 28. Sisa umurnya. Ya, udahlah itu kan cuma hitungan angka. Bener pun nggak ada yang percaya. Salah pun juga ditelan juga. Ya, terlihat masih muda. Terlihat masih muda, masih gagah gitu. Seger dan bersahaja dan berwibawa. What do you feel? Sekarang ini antum sudah berencana mau ancang-ancang menikah atau apa story sekarang ini? Kalau dari sebetulnya yang saya dengar kisahnya tuh di Islam itu tidak ada batasan untuk laki-laki, misalnya istrinya meninggal awal paginya terus malamnya pun boleh menikah lagi. Sebelum meninggal aja sudah bisa nambah gitu. Saya mau pengen cerita bab itu. Sedikit cerita tentang bab itu. Jadi ambu itu karena sering ngaji. Ini poin buat para ayah, istrinya harus disuruh ngaji. Itu tugas saya yang. Oh iya. Itu tugas saya. Oh iya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Iya. Maksudnya biar enak aja gitu. Iya. Gak apa-apa. Saya pengen bisa gitu juga. Empati ya. Iya. Jadi poin kenapa istri harus ngaji, saya tidak bilang istri saya baik, istri saya soalnya nggak bilang begitu. Cuman poin dari kalau laki-laki itu punya keinginan ingin punya lebih dari satu, istrinya harus ngaji.
Ini ada contoh dari istri saya. Ambu itu Kajiannya. apapun itu, semua kajian itu pasti baik. Dan Ambu itu ingin mendapatkan golden ticket. Golden ticket. Beda ya sama Oscar de la Hoya itu. Ya gini lagi. Golden ticket. Nanti produknya ada di sini ya. Golden ticket disebut lah ya. Oke. Jadi salah satu syarat seorang wanita masuk surga tanpa hisab adalah mengizinkan suaminya menikah lagi. Allah. Saya nggak ikut-ikut, saya nggak akan bahas terlalu dalam ini soalnya. Iya. Lanjutkan. Saya hanya menceritakan Iya, ceritakan saja. saja tuh ya. Terus kemudian Ambu itu sampai pada titik untuk menyuruh saya menikah lagi. Itu jauh sebelum Ambu sakit. Waktu saya lebih tingginya, lagi semangatnya belajar mengaji. Ambu tercetus buat nikah lagi. Masya Allah. Nah nikah deui supaya Ambu dapat Golden ticket tadi. ticket. Biar saya tebak golden ticket. Iya. Ini perlu ditanya ini ngajinya di mana. Kembali ke pertanyaan kita tadi itu. Nggak dibahas lagi yang tadi. Saya nggak betul mau. Persoalan rencana antum sekarang. Oke. Niatan ada, niatan untuk menikah lagi ada. Terus sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kira-kira naon itu? Jejaring laba-laba. Nggak ngitung aja saya mah. Cuman masalah angka. Kalau dari list sih ada 18. 18. list aja maksudnya. Tapi belum dieksekusi. Intinya sih menikah ingin, ada harapan buat menikah lagi. Cuman memang sekarang ini lebih fokus kepada anak-anak dulu. Walaupun memang Lendi utamanya sih udah ngomong, Pika yuk cari penerus Ambu katanya. Jujur secara pribadi saya agak berat ke yang kecil. Karena dia sentuhan ibunya kan kecil, sedikit banget. Jadi memang kenapa saya ada keinginan menikah lebih ke Inara sih, butuh sesuatu. Cuman ada sisi kekhawatiran juga kalau nikah nih, chemistry-nya bisa sama nggak kayak Ambu. Khawatirnya Lendi punya rasa atau ekspektasi yang tinggi, standarnya udah pengen kayak Ambu. Karena ada legasinya tadi itu. Jadi sekarang skala prioritas antum adalah Anak-anak. fokus ke anak-anak. Anak-anak dan ibu, karena bapak juga kan baru meninggal juga. Bapak itu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 9 bulan. Dari Ambu 9 bulan kemudian bapak. Baik, bisa disimpulkan bah. Pelajaran kita hari ini Luar biasa. luar biasa. Masya Allah. Apa Ustaz yang perlu kita Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Itu yang menjadi catatan hari ini, dan setiap hal tentang hal itu pasti terjadi. Kemudian tadi ada berat ya katanya? agak berat, dan yang pasti ketika kita kehilangan seseorang itu bukan berarti kita kehilangan semuanya. Boleh saya bacain ayat bah? Harus Ustaz. Harus ya? Ini nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Allah. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia. Hayyu hayyu al hayyu. Allah Maha Hidup. Ketika seseorang menganggap bahwa dan dia percaya sadar bahwa Allah itu Maha Hidup, nggak akan ada yang bisa menyebutkan tidak ada lagi apapun di dunia ini. Kurang tepat kalau kita menyebutkan semuanya hilang. Masih ada Allah Al-Hayy yang Maha Hidup. Jadi ketika seseorang berada dalam keterpurukan, itu seringkali lupa dengan kata ini, Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup. Sehingga ketika mereka melupakan Allah yang Maha Hidup, maka wajar sekali hatinya menjadi mati, bahkan menganggap seolah Allah itu mati. Na'udzubillah. Jadi ya saat ketetapan itu kita terjadi dalam diri kita terima itu. Yes. Kita terima itu. Dan kita kemudian sadari bahwasanya kita nggak sendirian. Seperti itu mungkin. Padahal kekhawatiran yang terlalu tinggi pun ada. Bagaimana anak kita nanti ketika pasangan kita tidak ada. Padahal Allah itu pemilik urusan, semua urusan, segala urusan. Langit urusan Allah, bumi urusan Allah. Buktinya Dan juga baik-baik saja ya setelahnya ya jalan terus. Ya walaupun berat tapi kemudian jalan terus sampai kepada titik normal, titik lebih tegak, titik tadi itu mampu membuat prioritas-prioritas selanjutnya. ya, Allah itu pemilik urusan langit, bumi, dan di antara keduanya. Harus ketika yakin hal itu terjadi, kita nggak ada khawatir lagi. Baik, Pak Yan? Allah alam. Ya, kita saling menemani, saling menguatkan di sini. Saling menemani, saling menguatkan ya. Sahabat kita, ya semoga kemudian dengan planning hidupnya setelah istrinya meninggalkan beliau, ya meninggal, terus beliau harus menjalani hari-harinya bersama anaknya, membesarkan anaknya, nganterin anak sekolah, ya belajar. By the way, sekarang belajarnya sama siapa sekarang? Kadang saya, kadang mandiri. Ya. Karena memang sekolahnya Lendi ini dan Ara ini kan memang harus fokus orang tuanya yang membersamai. Sedangkan neneknya kan ada sedikit keterbatasan. Jadi untuk saya kadang-kadang harus membagi waktu dengan kerjaan, dengan usaha yang sedang dijalani, terus kemudian dengan hal lain yang ingin saya kerjakan dan fokus ke anak-anak. Beliau harus menjadi ayah sekaligus ibu Dan jadi bapak buat bapak suami dari ibu saya. Allah. Disinilah kemudian peran kita sebagai teman. Bukan Itu ya. menjatuhkan. Membersamai, saling menguatkan gitu. Nggak harus selalu kemudian nyariin yang baru, nggak harus seperti itu, ya kan? Apalagi sampai nanya-nanya.
Ya nggak apa-apa, nanya-nanya nggak apa-apa, sebagai bentuk perhatian juga nggak apa-apa, iya. memotivasi nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Baik, Allah. semoga Allah memberikan kekuatan kepada Pak Yan dan keluarga dan anak-anak terutama ya. Amin. Dan senantiasa kemudian juga kita nih para ayah ya. Yang suka nanya-nanya. Gitu ya. Itu sakit, Bang. Ya. Artinya empati lah, kita kembangkan empati gitu, kita kembangkan empati. Ya kita nggak pernah tahu usia kita ya, sampai kapan gitu kan. Kita juga nggak pernah punya planning kalau nanti saya jadi sendirian gimana ya, artinya begitu ya. Intinya mah kalau misalnya dalam posisi kayak begini, saya kira temen harus saling menguatkan, harus saling menguatkan gitu. Dan disitulah kemudian kisah-kisah selanjutnya itu akan indah gitu, saya kira gitu ya. Mending kalau tanya sambil janjiin mau ngamplop berapa. Mending ya. Itu Mungkin Kak, saya sedikit tambahin, kalau mungkin lebih kepada teman itu penting. Jadi saat saya sendiri dan dalam kondisi tidak stabil, memang butuh teman. Bukan ingin dikasihani, tidak sih, tapi lebih kepada dengan ngopi bareng, diskusi apapun lah yang ngalor ngidul, yang obrolan-obrolan nggak penting kadang-kadang itu bisa sedikit mengobati. Saya ada di komunitas di rumah bapak-bapak komplek yang mereka tuh cenderung kasar, ngomong segala macam lah. Maksudnya teh karena kedekatan. Tapi malah mereka tuh ya nyaman aja gitu. Saya support nyaman. antum ya? Tidak support secara langsung. Tapi dengan saya duduk di pos gitu, misalnya ada pos ronda, saya kalau pagi habis nganterin anak, terus suka diam, ngopi sendirian gitu. Nah mereka tuh respect, melihat saya agak tergugah lah mungkin ya. Mereka nyamperin, bawa kopi, bawa makanan, ngobrolnya nggak penting, tidak membahas hal yang lain, tidak membahas ambu, tidak membahas kondisi saya. Punaon pengen nggak ada begitu. Ngobrol aja biasa, dan itu sedikit obat buat saya. Karena itu mungkin cara mereka menguatkan temennya ya. Iya. Gitu. Bahas terus juga jadinya malah ya nggak merubah juga. Ya, nggak merubah Akhirnya apa-apa. kemudian ya nemenin. ya, kadang-kadang mereka ada yang akhirnya harusnya masuk jam 8 pagi. Jadi telat gara-gara antum. Iya, dan berangkat jam 11 siang. Berangkat jam 11 siang. Ya itu saya juga berterima kasih sama mereka, juga teman-teman di sini, tim dari Ashabul Media, Masya Allah, tabarakallah, sangat support ke saya. Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Banyak keberkahan buat saya pribadi. Terima kasih selalu mensupport saya dalam bentuk apapun, entah itu candaannya, entah itu apapun. Saya sangat berterima kasih. Saya merasa tidak sendiri. Intinya itu sih, saya merasa ada saudara sekalipun kan belum tentu bisa seperti ini. Ya, nggak mungkin Rasulullah bisa berjaya tanpa para sahabat ya. Salah satu wasilahnya kan beliau pun dihadirkannya sahabat-sahabat mulia beliau tuh. Jadi saya pun merasa begitu sekarang, punya sahabat-sahabat mulia, mau di Ashabul Media, mau di teman-teman di komplek. Masya Allah, itu sebuah keberkahan buat saya. Masya Allah. Jadi pentingnya bersahabat tuh itu. Saling Habis ini mengingat. kita berpelukan. Saling. Oh, iya. Oke. Allah Akbar. Ustaz, Ya. saya kira kisah beliau cukup inspiratif. Ya. Ya. Ya jadi pelajar mengingetin kita semuanya. Menghadirkan ketabahan, Mbah ya. Pelajaran hari ini. Tabah ya, terus kemudian ya tadi nerima, tabah, terus kemudian punya planning selanjutnya untuk melanjutkan kisah gitu kan ya, seperti itu. Karena tabah itu bukan di awal, tabah itu sampai selesai. Jadi nggak ada tabah. Tabah mah
segini nggak ada batas tabah. Batas Yang ada batas mah babah. yang ada batas membabah. Nggak boleh ngapa-ngapain. Semakin tua. Oke. Iya. Baik para ayah, kisahnya inspiratif. Ya, semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah Ayah yang satu ini. ayah yang satu ini, kisah dari ayah yang satu ini. Allah. Tetap setia untuk membersamai kita di channel ini, channel Dapur Dapur Ayah. Tempatnya ayah, Bisikin rahasia dapur.